bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Apa sih sensor itu? Definisi sensor menurut Instrument Choice of America, sensor dapat didefinisikan sebagai perangkat yang menyediakan layanan yang dapat digunakan untuk keluaran sebagai respon terhadap besaran ukuran yang ditentukan. Di sini output biasanya berupa kuantitas listrik dan besaran ukur adalah kuantitas fisik, properti, atau kondisi yang akan diukur. Transducer adalah perangkat yang mengubah sinyal dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Kemudian sensor merupakan bagian dari transducer. Adapun karakteristik sensor dan transducer sebagai berikut. 1. Karakteristik statis. Yang pertama yaitu akurasi. Akurasi adalah kedekatan pengukuran dengan nilai tertentu. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Dan kemudian yang kedua itu presisi. Presisi adalah kedekatan pengukuran satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah kenaikan terkecil pada masukan atau input yang menghasilkan kenaikan yang lebih besar sehingga dapat terdeteksi pada keluaran atau output sensor. Contohnya sensor LVDT. Sensor mengukur pergeseran hingga 20 mm dan menghasilkan output berupa angka bulat 0 sampai 100. Maka resolusinya adalah 0,2 mm. Yang keempat, sensitivitas. Sensitivitas adalah perubahan output atau keluaran yang terdeteksi karena adanya masukan atau input parameter fisik, atau dapat pula didefinisikan sebagai perubahan tegangan keluaran sebagai akibat perubahan nilai masukannya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kelima, linearitas, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan karakteristik input dan output secara simetris dan linear. Yang keenam, histeresis, adalah penyimpangan dari keluaran output sensor pada titik tertentu dari sinyal input ketika didekati dari arah yang berlawanan. Kemudian yang ketujuh, span, adalah jangkauan variabel pengukuran pada instrumen yang direncanakan dapat mengukur secara linear. Kemudian yang terakhir, repeatability, adalah selisih antara dua pembacaan keluar dalam suatu pengukuran berulang untuk suatu nilai masukan yang sama, yang didekati dari arah yang sama dan dengan kondisi kinerja yang sama atau serupa. Selanjutnya, karakteristik dinamis. Yang pertama itu rise time, adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk naik dari 10% sampai 90% dari nilai akhir. Kemudian delay. Delay adalah perubahan waktu antara input dan output. Selanjutnya, respon frekuensi, yang merupakan representasi dari respon sistem masukan yang berupa sinyal sinusoida dengan frekuensi yang bervariasi. Contohnya itu piezoelektrik. Adapun prinsip-prinsip fisika yang terkait dengan sensor. Bagaimana merespon parameter fisik tertentu seperti suhu, tekanan, cahaya, gerakan, dan lainnya. Berikut ada beberapa prinsip fisika yang sering digunakan dalam sensor, yaitu yang pertama, efek piezoelektrik. Prinsipnya, material piezoelektrik menghasilkan tegangan listrik ketika dikenakan tekanan mekanis atau deformasi. Sebaliknya, jika diberikan tekanan, mereka akan mengalami perubahan bentuk. Contoh sensornya, sensor tekanan, sensor getaran, dan mikrofon piezoelektrik. Begitu pula dengan pengaplikasian digunakan dalam akselerometer, alat pengukur tekanan, dan sensor sentuhan.
Yang kedua, efek fotoelektrik. Prinsipnya, ketika cahaya menyinari permukaan logam atau semikonduktor, elektron akan dilepaskan dari material. Fenomena ini dikenal dengan efek fotoelektrik. Contoh sensornya yaitu sensor cahaya, sel fotovoltaik, fotodioda, dan kamera digital. Untuk pengaplikasian digunakan dalam panel surya, sensor cahaya otomatis, dan kamera. Adapun yang ketiga, efek Doppler. Prinsipnya perubahan frekuensi atau panjang gelombang sinyal terjadi ketika sumber atau pengamat bergerak relatif terhadap satu sama lain. Contoh sensornya yaitu radar Doppler, sensor kecepatan Doppler. Untuk pengaplikasiannya digunakan dalam radar kecepatan, deteksi gerakan, pengukuran aliran darah dalam medis. Mari kita perhatikan soal tentang bola konduktor memiliki jari-jari R dengan muatan positif tersebar di seluruh permukaan. Jika jarak pusat bola ke titik A adalah X dan jarak pusat bola ke titik C adalah Y, tentukan dengan hukum Gauss medan listrik pada titik A, B, dan C. Mari kita jawab pada titik A dengan menggunakan rumus E dalam kurung 4pi R kuadrat sama dengan 0 per epsilon 0 dengan hasil E sama dengan 0. Pada bola konduktor medan listriknya 0 karena muatan listriknya terdistribusi pada permukaan di luar bola. Kemudian yang kedua, pada titik B kita menggunakan rumus epsilon tertutup E dot dA sama dengan Q per epsilon 0. Kemudian E dalam kurung 4pi R sama dengan plus Q per epsilon 0. Kemudian mendapatkan hasil E sama dengan plus Q per 4pi R kuadrat. Karena pada titik B di antara permukaan bola konduktor dan bola tak bermuatan. Dan yang terakhir pada titik C, kita menggunakan rumus E dalam kurung 4pi Y kuadrat sama dengan Q per epsilon 0 dan menghasilkan E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Karena pada titik C berada di luar bola tak bermuatan.